Belum lagi kemudian dalam bab tahriful Quran, orang Syiah itu persis dengan Yahudi. Mereka berani merubah-rubah isi Al-Quran. Kalau Al-Quran saja lafadznya mereka berani merubah, maka tentu akan berjalan kepada takwil. Kalau sudah berani merubah lafadz, kan tentu juga merubah makna. Seperti mereka mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa ja'alna aliyan sahrak. Kalau kita alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Tapi mereka ganti alam nashrah laka sadrak wa ja'alna aliyan sahrak. Alam nashrah, bukankah kami telah lapangkan dadamu ya Muhammad? Wa ja'alna, dan kami jadikan aliyan ali sahrak, menentu. Kalau sudah mereka mengganti-ganti berani nih, bukan ini saja, banyak. Ini saya contohkan satu lafaz saja yang mereka ganti. Ustadz Abu ini menuduh dengan tuduhan dan fitnah yang keji dengan mengatakan bahwa Syiah telah merubah lafaz Al-Quran. Dia sama sekali tidak menyebutkan referensi ulama Syiah satupun. Untuk lebih jelasnya, kami paparkan redaksi riwayat yang dimaksud dalam kitab Syiah yang dijadikan bahan tuduhan Ustadz Abu ini. Dalam kitab Biharul Anwar, karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 36 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 116. Redaksi riwayat yang terdapat dalam kitab ini bermuara kepada kitab berikut. Dalam kitab Fadail karya Ibn Shazan, salah satu ulama Imamiyah, yang diterbitkan oleh Majma' Al-Imam Al-Husain, cetakan pertama tahun 2015, halaman 507. Sanadnya mursal karena langsung merujuk pada Miqdad, sehingga riwayat ini tidak terpakai di kalangan Syiah. Terlebih lagi para ulama Syiah menyatakan bahwa Al-Quran di dalamnya tidak ada tambahan dan pengurangan, apalagi perubahan lafaznya. Dalam kitab Al-Bayan fit Tafsiril Quran, karya Alamah Sayyid Al-Khu'i, salah seorang ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Anwarul Huda, cetakan ke-8 tahun 1981, halaman 230, 231, dan 259. Sayyid Al-Khu'i membawakan contoh dalam kitab Al-Kafi, riwayat dari Imam Muhammad Al-Bakir. Imam Al-Bakir alaihissalam berkata, Jibril turun kepada Rasulullah dengan ayat ini, dan jika kalian ragu tentang apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, berkenaan dengan Imam Ali, atau kalimat berkenaan dengan Imam Ali merupakan penafsiran ayat Al-Quran, bukan termasuk ayat Al-Quran itu sendiri, maka datangkanlah surat yang sama sepertinya. Imam Al-Khu'i berkata, sebelumnya telah kami jelaskan bahwa sebagian tanzil atau riwayat sebab turunnya ayat adalah berupa tafsir untuk ayat Al-Quran, bukan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Maka adalah kewajiban untuk memaknai riwayat-riwayat bahwasanya penyebutan nama-nama imam termasuk dalam kategori sebab turunnya ayat, bukan bagian dari ayat Al-Quran itu sendiri. Dan apabila tidak bisa dimaknai dengan demikian, atau apabila kalimat berkenaan dengan Imam Ali termasuk ayat Al-Quran, maka wajib untuk membuang atau menolak riwayat itu. Sebab riwayat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan pula dengan dalil-dalil sebelumnya yang menunjukkan tidak adanya tahrif di dalam Al-Quran. Dan telah mutawatir riwayat yang menunjukkan keharusan menyodorkan atau mengembalikan riwayat-riwayat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quran harus dibuang atau harus ditolak. Sampai kalimat Sayyid Al-Khu'i berkata, dari yang telah kami sebutkan, sudah jelas bagi para pembaca bahwasanya hadis mengenai tahrif Al-Quran adalah hadis dongeng dan khayalan. Dan tidak ada yang mengatakan demikian melainkan orang yang lemah akalnya atau orang yang tidak memiliki perhatian yang serius, yaitu tidak meneliti secara serius. Sampai kalimat, adapun orang yang berpikir secara adil, maka dia tidak meragukan tentang kebatilan riwayat tersebut, juga menganggap riwayat itu sebagai dongeng.
Kami sarankan kepada Ustadz Abu ini sebelum menuduh, cek terlebih dahulu riwayat dari kitab-kitab Imamiyah dan meneliti sanadnya. Bukankah kalian selalu mengklaim bahwa kalian menguasai ilmu sanad? Sebab itu, mazhab Syiah Imamiyah meyakini bahwa Al-Quran yang saat ini ada di tangan kaum muslimin sama sekali tidak terdapat tahrif atau perubahan di dalamnya. Dalam kitab Aslu Syiah wa Usuluha karya Imam Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita, salah seorang ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Muassasa Al-Imam Ali, cetakan pertama tahun 1994, halaman 220. Imam Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita berkata, sesungguhnya kitab yang ada di tangan kaum muslimin, yaitu Al-Quran, adalah kitab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabinya sebagai mukjizat dan sumber dalam berhujjah, dan juga mengajarkan hukum-hukum, juga membedakan antara yang halal dari yang haram, dan sesungguhnya tidak ada pengurangan, perubahan, dan tidak pula tambahan di dalamnya. Inilah kesepakatan mereka, yaitu kaum muslimin. Adapun oknum kaum muslimin atau selainnya dari sekte muslim tertentu yang berpendapat mengenai adanya pengurangan atau perubahan dalam Al-Quran, maka dia telah melakukan kesalahan yang fatal yang terbantahkan oleh ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Imam Al-Kashiful Ghita melanjutkan, adapun riwayat-riwayat yang datang dari jalur periwayatan kami atau dari jalur periwayatan kaum muslimin, secara zahir redaksinya menyatakan adanya pengurangan dan perubahan di dalam Al-Quran. Riwayat tersebut adalah dhaif, yaitu lemah dan menyimpang. Dalam kitab Al-I'tiqadat karya Syekh As-Saduq, salah satu ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Muassasa Al-Imam Al-Hadi, cetakan ketiga tahun 1435 Hijriah, halaman 243 sampai 244. Syekh Saduq berkata, keyakinan kami, yaitu Syiah, adalah bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, wahyunya, dan Dia yang menurunkannya, firman-Nya, serta kitabnya, dan tidak datang kebatilan kepadanya, yaitu Al-Quran, baik dari depan maupun dari belakangnya. Dan Al-Quran merupakan kisah yang nyata, perkataan yang memisahkan antara hak dan batil. Juga Al-Quran bukanlah senda gurau. Sesungguhnya Allah yang memfirmankannya, yang menurunkannya, yang menjaganya, serta pemiliknya. Pada halaman 245 dan 250, Syekh Saduq berkata, keyakinan kami, yaitu Syiah, bahwa Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada nabinya, yaitu di antara dua sampul atau kulit kitab, yaitu Al-Quran yang ada sekarang berupa kitab, dan itu merupakan Al-Quran yang ada di tangan manusia, yaitu muslimin, tidak lebih dari itu. Sampai kalimat, siapa yang menisbatkan kepada kami bahwa kami mengatakan Al-Quran lebih dari yang diturunkan, maka dia adalah pendusta. Sekarang yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz Abu dan kawan-kawannya, bagaimana riwayat berikut ini? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1270. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata, ketika turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin wa rahtaka minhumul mukhlasin. Sekarang mari kita lihat ke ayat aslinya dalam surat 26 ayat 214. Ternyata kalimat warahtaka minhumul mukhlasin tidak ada dalam ayat. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz Abu, apakah Anda berani menuduh Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi, telah menambah ayat? Atau ini merupakan bacaan tafsir sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Imamiyah juga? Dalam kitab yang sama, halaman 850, Al-Bukhari berkata, firman Allah, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sampai kalimat, berkata Ibn Abbas, dan keluarga Imran adalah orang-orang mukmin dari keluarga Ibrahim dan dari keluarga Imran sendiri, keluarga Yasin, juga keluarga Muhammad.
Sekarang mari kita lihat ke ayat aslinya dalam surat 3 ayat 33. Ternyata kalimat wa ali Yasin wa ali Muhammad tidak ada dalam ayat. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz Abu, apakah Anda berani menuduh Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi, telah menambah ayat? Atau ini merupakan bacaan tafsir sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Imamiyah juga? Dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Ibn Abi Hatim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Maktabah Nazar, cetakan pertama tahun 1997, halaman 3126. Dari Ibn Mas'ud, sesungguhnya dia membaca huruf ini, waqafallahul mu'mininal qital bi Ali ibn Abi Thalib. Sekarang mari kita lihat ke ayat aslinya dalam surat 33 ayat 25. Ternyata kalimat bi Ali bin Abi Thalib tidak ada dalam ayat tersebut. Apakah di sini Ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi, telah menambah ayat Al-Quran? Atau ini yang dinamakan qiraah tafsiriyah, yaitu bacaan yang disertakan tafsir? Dalam kitab Ad-Durrul Mansur karya As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2011, halaman 117. As-Suyuti berkata, Ibn Mardawai telah meriwayatkan dari Ibn Mas'ud yang berkata, dahulu di zaman Nabi SAW kami membaca, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik anna aliyan maulal mu'minin wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Sekarang mari kita lihat ke ayat aslinya, yaitu dalam surat 5 ayat 67. Ternyata kalimat anna aliyan maulal mu'minin tidak ada dalam ayat tersebut. Apakah di sini Ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi, juga telah menambah ayat Al-Quran? Atau ini yang dinamakan qiraat tafsiriyah, yaitu bacaan yang disertakan tafsir? Untuk yang terakhir, kami ingin menanyakan kepada Ustadz Abu dan kawan-kawannya, bagaimana pendapat Anda dengan riwayat berikut ini? Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 35 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1999, halaman 117. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid berkata, Abdullah ibn Mas'ud menghapus Mu'awizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, dari dalam mushafnya. Dan dia mengatakan bahwa keduanya bukan dari Al-Quran. Kami tegaskan, keduanya bukan dari Al-Quran. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih, para perawinya terpercaya, para perawi sahih. Semua fitnah dan tuduhan keji terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.